Cara mengatur keuangan di usia tua. Memiliki masa tua yang tenang dan sejahtera adalah mimpi banyak orang. Tidak ada orang yang menginginkan masa tua dengan kondisi kesehatan yang semakin menurun, namun, masih harus menghadapi masalah finansial. Anda pun pasti bercita-cita pensiun sejahtera suatu saat nanti. Namun sudah sejauh mana Anda menempuh usaha untuk mewujudkannya? Menyiapkan kebutuhan di masa pensiun memang bukan hal mudah. Itu tidak terlepas dari anggapan bahwa masa pensiun masih lama terjadi, sehingga bukan termasuk hal mendesak yang harus dipenuhi saat ini. Pandangan itu agak kurang tepat. Waktu terbaik menyiapkan masa pensiun adalah sekarang juga. Semakin lama menundanya, semakin kecil peluang Anda mewujudkan masa pensiun sejahtera. Jadi, bila saat ini Anda bingung harus mulai dari mana, saatnya beraksi mulai dari sekarang. Nomor 1. Sadari posisi saat ini. Saat terbaik memulai tabungan hari tua atau dana pensiun adalah ketika kita masih muda atau semenjak memiliki pendapatan sendiri. Bahkan meski saat ini kita terbilang masih pemula dalam karir, sebaiknya segera memulai persiapan dana pensiun sekarang juga. Lalu, hitung mundur dengan target usia pensiun nanti. Itulah waktu yang kita miliki untuk mempersiapkan kebutuhan hari tua. Menurut Undang-Undang Nomor 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, usia pensiun pertama kali adalah 56 tahun. Sejak Januari 2019, batas usia pensiun tersebut bertambah 1 tahun menjadi 57 tahun. Batas usia pensiun itu akan bertambah 1 tahun setiap rentang waktu 3 tahun hingga mencapai batas usia 65 tahun. Kebijakan batas usia pensiun yang makin panjang itu, dilatar belakangi oleh makin panjangnya usia harapan hidup di Indonesia yaitu 70 tahun untuk laki-laki dan 72 tahun untuk perempuan. Anggap saja saat ini usia Anda baru 27 tahun. Bila diasumsikan, usia pensiun adalah di usia 65 tahun, maka Anda memiliki waktu 38 tahun masa produktif untuk menyiapkan kebutuhan masa pensiun. Sepertinya memang waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan hari tua yang sejahtera. Namun percayalah jika ditunda maka tak terasa kesempatan tersebut dapat berlalu begitu saja. Jadi, sadarilah posisi saat ini sebagai sebuah peluang terbaik memulai persiapan dana pensiun dan segera siapkan perencanaan serta strategi yang jelas. Nomor 2. Susun rencana keuangan yang jelas. Langkah berikutnya adalah menyusun rencana keuangan dana pensiun yang cermat. Yang perlu ditentukan ketika hendak menyusun rencana dana pensiun adalah: pertama, pada usia berapa Anda berencana pensiun? Atau tidak lagi memiliki penghasilan tetap? Kedua, tentukan asumsi usia harapan hidup. Ketiga, tentukan perkiraan kebutuhan dana yang diperlukan untuk hidup sehari-hari. Terakhir, ketahui waktu yang Anda miliki untuk menyiapkan dana tersebut. Gambarannya sebagai berikut. Anda saat ini berusia 27 tahun dan berencana pensiun di usia 60 tahun. Sedang asumsi usia harapan hidup adalah 70 tahun. Pendapatan Anda saat ini sekitar 15 juta rupiah di mana untuk alokasi untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari adalah sekitar 10 juta rupiah per bulan. Anda memiliki waktu 33 tahun untuk mengumpulkan dana pensiun. Bila inflasi diasumsikan sebesar 6% per tahun, maka kebutuhan dana pensiun yang harus dikumpulkan adalah sekitar 10,81 miliar rupiah. Nomor 3. Pilih instrumen investasi yang tepat. Setelah mengetahui nilai dana yang harus dikumpulkan untuk membiayai masa pensiun, saatnya untuk menentukan strategi investasi yang tepat. Tabungan hari tua baru akan digunakan dalam jangka panjang. Dengan demikian, strategi investasi untuk mengumpulkan dana pensiun yang tepat adalah juga investasi jangka panjang. Beberapa instrumen investasi yang tepat untuk tujuan keuangan jangka panjang adalah saham, reksadana saham, reksadana campuran, dan lain sebagainya. Hindari menggunakan instrumen investasi jangka pendek untuk mendukung tujuan keuangan jangka panjang, seperti tabungan biasa atau deposito berjangka. Ketidaktepatan memilih instrumen investasi yang tepat bisa berisiko menggagalkan pencapaian tujuan keuangan Anda. Nomor 4. Amankan asuransi.
Di usia tua, kondisi kesehatan acap kali menghadapi tantangan yang lebih besar ketimbang saat kita masih di usia muda. Akan lebih baik bila kita mengamankan kebutuhan asuransi sejak dini, yaitu asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Mengapa harus diamankan sejak sekarang? Semakin tua usia kita, premi asuransi akan semakin mahal. Dengan memiliki asuransi ketika kondisi masih sehat, Anda lebih leluasa memilih asuransi yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan saat ini. Ada banyak cerita di mana seseorang yang sudah berusia menjelang pensiun baru akan memiliki asuransi, menghadapi kesulitan mendapatkan asuransi yang tepat karena premi sudah sangat mahal. Bila sejak dini kita menjalankan rencana keuangan dana pensiun dengan berinvestasi secara rutin, risiko pengeluaran mendadak dalam jumlah besar relatif sudah terkendali asalkan disiplin dijalankan secara jangka panjang sesuai komitmen. Nomor 5. Jaga kesehatan keuangan. Mengumpulkan tabungan hari tua dengan rajin berinvestasi secara berkala, membutuhkan komitmen jangka panjang. Supaya tetap bisa berinvestasi sesuai rencana yang telah disusun, pastikan senantiasa menjaga kesehatan keuangan. Berikut ini beberapa cara menjaga keuangan tetap sehat. Pertama, menghindari utang konsumtif dan menjaga rasio utang sehat. Beban cicilan maksimal yang boleh ditanggung adalah 30% dari pendapatan rutin. Bila tanggungan cicilan Anda melebihi angka tersebut, itu berarti keuangan Anda kurang sehat. Segera kurangi utang dan hindari mengambil utang konsumtif yang tidak mendesak seperti utang kartu kredit atau fasilitas paylater. Kedua, perkuat dana darurat. Amankan dana darurat minimal sebesar 6 kali nilai pengeluaran rutin bulanan. Anda bisa menabung dana darurat dengan cara menyisihkan minimal 10% dari pendapatan rutin, sampai nilai dana darurat memadai. Ketiga, biasakan mencatat pengeluaran dan melakukan budgeting. Dengan mengetahui kemana saja uang dipergunakan, Anda bisa melihat alokasi pos mana yang paling banyak menyedot pendapatan. Anda juga akan terbantu menyiapkan strategi tepat saat melakukan budgeting atau perencanaan anggaran rutin tiap bulan. Nomor 6. Naikkan target pemasukan. Menyiapkan tabungan hari tua untuk keperluan masa pensiun membutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk diinvestasikan. Di usia produktif, tentu bukan hanya dana pensiun saja yang perlu disiapkan. Masih ada rencana keuangan dana pendidikan anak, dana liburan, dana pembelian rumah pertama dan kedua, dan lain sebagainya. Supaya pendapatan Anda memadai untuk ditabungkan ke semua pos rencana keuangan tersebut, jangan segan-segan untuk mencari pendapatan tambahan. Anda bisa mencari side hustle yang bisa dijalankan di samping pekerjaan utama. Di era internet dan media sosial seperti saat ini, pendapatan tambahan dapat mudah didapatkan dengan menjual apa yang menjadi keahlian Anda. Misalnya, Anda menguasai digital marketing, coba saja menjual jasa tersebut secara paruh waktu atau freelance. Begitu juga bila memiliki passion sebagai make-up artist, pekerjaan itu bisa dilakukan kalau weekend dengan pendapatan lumayan. Menjadi kreatif dan giat menambah pemasukan bisa membantu kita mengumpulkan tabungan hari tua lebih cepat. Nomor 7. Buat akun tabungan darurat. Apakah Anda memiliki tabungan yang bisa membiayai kebutuhan hidup minimal selama 3 bulan? Jika tidak, sebaiknya mulai membuat akun tabungan darurat dari sekarang. Ini penting sebagai antisipasi jika ada hal tak terduga terjadi pada pekerjaan Anda. Selain perencanaan finansial, kita juga perlu merencanakan hari tua yang bahagia secara fisik dan emosional. Apa saja yang bisa dilakukan? Menjaga jaringan, terhubung di dunia maya dan dunia nyata. Merawat hubungan pertemanan dari sekarang, komunitas yang mungkin dalam jangka panjang akan menjadi kehidupan Anda. Dengan kemajuan teknologi, Anda bisa merawat jaringan ini di media sosial. Akan tetapi, jangan lupa pula untuk melakukannya di dunia nyata. Di hari tua, teman-teman akan menjadi salah satu kekuatan dan penyemangat Anda, tetap beraktivitas, berkebun, traveling, ataupun bergabung di komunitas hobi bisa menjadi pilihan di hari tua. Semua ini bisa Anda rancang dari sekarang. Part-time business. Merintis bisnis paruh waktu sejak usia produktif juga bisa menjadi kesibukan yang mendatangkan nilai ekonomis setelah pensiun. Beberapa usaha yang cocok dilakoni saat usia pensiun misalnya agribisnis, rumah kontrakan atau kosan, jualan kue, atau menjahit. Nomor 8.
Susun rencana keuangan dan mengatur uang keluar. Dalam mengatur dana pensiun, perlu dilakukan juga perencanaan keuangan yang memuat pendapatan dan pengeluaran serta rencana nominal yang ingin diraih dalam waktu tertentu. Kurun waktu ini bisa bervariasi, baik dalam jangka pendek misalnya 1 tahun, periode menengah 5 tahun, maupun dalam durasi jangka panjang, yakni lebih dari 10 tahun. Jika ingin cepat dananya terkumpul, Anda harus berhemat. Misalnya, dengan membawa bekal untuk makan siang atau membeli makanan yang harganya lebih murah. Nomor 9. Menetapkan kebutuhan yang perlu didahulukan. Dalam mengelola keuangan untuk pensiun, perlu juga menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan. Anda harus memastikan kembali bahwa segala kebutuhan akan tercukupi. Selain itu, Anda juga harus menghitung kembali total pengeluaran yang harus dibayarkan dengan baik dan tepat waktu. Nomor 10. Lakukan financial review. Lihat dan hitung kembali pemasukan dan pengeluaran kamu saat ini. Seperti sudah dibahas di atas bahwa biasanya pada masa ini income kamu sudah ada peningkatan. Namun, pengeluaran juga biasanya suka ikut meningkat. Review kondisi finansial diperlukan untuk melihat kembali apakah semua pos anggaran sudah sesuai dan masih relevan untuk dijalankan pada fase kehidupan ini. Apa yang bisa kita tekan dan apa yang harus kita tambahkan. Ini penting untuk mengukur kemampuan finansial. Nomor 11. Perlindungan ekstra. Mengingat kondisi fisik seseorang mulai menurun, seiring penurunan metabolisme tubuh, perlindungan terhadap kesehatan juga diperlukan. Selain rutin berolahraga dan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk mencegah sakit, ada baiknya kamu memberikan perlindungan ekstra dengan asuransi. Hal ini penting untuk memproteksi diri kamu dan keluarga dari risiko finansial akibat hal-hal tak terduga seperti sakit bahkan hingga meninggal dunia. Memiliki asuransi sebelum usia 40 tahun cukup penting sebagai upaya mewujudkan kondisi yang stabil secara finansial. Selain itu, semakin cepat atau mudah kamu membeli asuransi, maka biaya premi yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan fasilitas yang sama biasanya akan lebih murah. Produk asuransi yang menawarkan fleksibilitas sangat cocok untuk kamu miliki. Nomor 12. Membuka usaha atau membangun bisnis. Masa pensiun digunakan oleh sebagian orang untuk membuka usaha. Namun, Anda bisa merencanakannya sendiri mulai sekarang. Bisa dimulai dengan menentukan produk yang akan dijual, modal yang dibutuhkan, dan hal-hal lain untuk persiapan usaha. Usaha atau membangun bisnis adalah upaya untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengelola suatu entitas ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan waktu untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Membangun bisnis juga mencakup identifikasi peluang pasar, pengembangan produk atau layanan, pemasaran, penjualan, dan manajemen keuangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah, memberikan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan, dan mencapai keberlanjutan finansial melalui aktivitas bisnis yang berkelanjutan.